A few moments later. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah dan dihuni oleh masyarakat yang beraneka ragaman suku, budaya, etnis, ras, bahasa, serta agama. Awal masuknya Islam di Bima dibuktikan dengan adanya Temba Romba atau sumur emas di Desa Sumi, Kecamatan Lambu yang masih bertetanggaan dengan Kecamatan Langgudu. Di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, terdapat sebuah sumur tua yang usianya diperkirakan sekitar lebih dari 3 abad. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Temba Romba. Temba berarti sumur, Romba sejenis kuningan. Sejarah sumur ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses Islamisasi di Tanah Bima yang berawal dari Tanah Sape dan Lambu. Bahkan, keberadaan Temba Romba ini lebih awal daripada Nanganur atau Telaga Cahaya di Desa Bugis, Kecamatan Sape. Sejarawan Muhammad Hilir Ismail menceritakan kedatangan 4 orang mubalik asal Goa, Luwu, Bone, dan Talo di pelabuhan Sorlopis sebelah timur Lambu pada sekitar tahun 1618 Masehi. Kedatangan mereka adalah untuk menyiarkan agama Islam di Bima sambil berdagang. 4 orang mubalik itu seluruhnya memakai jubah yang dalam bahasa Bima disebut jumba. Usaha mereka dalam menyiarkan agama Islam ditentang keras oleh para cuhi dan pemuka masyarakat setempat. Hal itu tentunya atas perintah Raja Selisi yang tidak menginginkan Islam berkembang di tanah Bima. Di samping itu, para cuhi juga sangat berat meninggalkan agama nenek moyang, yaitu agama Makakamba dan Makakimbi, sejenis kepercayaan kepada anisme dan dinamisme. Namun, mereka tidak pernah surut dalam menyiarkan Islam di tanah Sape. Pada suatu saat terjadi musim kemarau panjang, tanah-tanah kering, tanaman mati kekeringan, binatang ternak pun demikian. Sumur-sumur warga mengalami kekeringan yang hebat. Kelaparan terjadi hampir di seluruh wilayah Sape dan sekitarnya. Dalam keadaan yang semakin parah itu, para mubalik bermunajat kepada Allah untuk meminta hujan. Usai sholat subuh, mereka berjalan ke arah barat untuk melakukan sholat minta hujan. Usai sholat minta hujan, salah seorang mubalik menancapkan tongkatnya yang ujungnya terbuat dari romba atau kuningan itu ke tanah. Dan tanpa disadari, keluarlah mata air yang deras membasahi tubuh mereka. Semakin lama, mata air itu semakin banyak mengairi sawah-sawah warga dan halaman pekarangan penduduk. Sementara di atas langit, mendung mulai menyelimuti tanah Sape dan sekitarnya. Hujan pun turun dengan derasnya. Sejak saat itu, tanah Sape kembali subur dan hasil panen juga melimpah ruah. Secara sadar dan tanpa paksaan, warga pun memeluk agama Islam, termasuk para pemuka masyarakat dan para cuhi atau yang sering disebut dengan kepala sukunya. Pada perkembangan selanjutnya, Temba Romba terus berkembang menjadi pusat dakwah Islam di tanah Bima. Banyak utusan dari seluruh pelosok Bima yang mengunjungi Desa Sumi dan Temba Romba sebagai wujud rasa syukur atas anugerah yang dilimpahkan kepada mereka, serta untuk menghormati jasa-jasa para mubalik itu. Masyarakat Sumi dan sekitarnya setiap tahun menggelar acara syukuran atau yang dikenal dengan doa dana. Saat ini, Temba Romba menjadi salah satu objek cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Bima telah menata area di sekitar Temba Romba dalam rangka upaya pelestariannya. Karena mata air Temba Romba hingga saat ini tetap mengalir mengawal perubahan zaman.